Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asteti Leswawati, calon guru penggerak angkatan 9, dan di sebelah saya ada rekan sejawat saya, Ibu Intan. Permata saya dari kelas 2. Oke, terima kasih Ibu Intan sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan persiapan supervisi akademik kali ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk melaksanakan pra-observasi ya Bu ya. Jadi sebelum nanti kita akan menyaksikan pembelajaran di kelas Ibu, kita melakukan dulu yang namanya pra-observasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih Bu yang akan saya ajukan. Jadi tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi nanti kita akan berbincang apa sih persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan untuk saat pengajaran nanti di kelas saat evaluasi. Oke, berikutnya selain itu juga tujuan adalah agar Ibu Intan lebih siap saat nanti pengajaran di kelas. Oke, kita mulai ya Bu Intan ya. Oke, baik. Bu Intan, kalau boleh tahu Bu Intan sekarang mengajar di kelas 2. Iya. Nah, untuk supervisi besok pelajaran apa yang akan Ibu ambil? Insya Allah saya akan memakai mata pelajaran matematika. Oke, matematika. Kalau boleh tahu tujuan pelajaran apa ya Bu Intan ya? Jadi matematika ini khusus saya materi jam ya Bu. Jadi siswa dapat mengoperasikan jam melalui alat peraga. Alat peraganya adalah jam dengan solid. Lantas bagaimana area pengembangan yang akan ingin Ibu capai dari aspek kognitif ya, aspek keterampilannya? Ya, jadi kognitifnya itu anak-anak bisa mengoperasikan, bisa membaca jam. Kemudian keterampilannya itu kan anak-anak bisa membuat jam itu. Oh, Jadi anak gitu. berkreasi dengan, kalau di saya sih saya ajukan untuk pakai kardus bekas. Jadi kan bisa Oh. menggunakan barang-barang bekas untuk barang yang bisa bermanfaat. Berarti aspek kognitifnya dapat, Iya. keterampilan juga dapat ya Bu Iya, ya. Wah, seperti kreatif itu. sekali Bu Intan ini. Oke, berikutnya saya ingin dengar Ibu Intan sedikit rancangan Bu Intan nanti saat mengajar di kelas seperti apa sih, mulai dari misalnya strateginya, metodenya, media apa yang digunakan? Ya, jadi saya nanti akan memakai modelnya itu model BBM problem ya. Jadi kalau ada problem apa itu anak-anak itu kayak dimasukkan ke kehidupan sehari-hari, jadi bisa membayangkan itu yang saya ambil karena kan dikasih mudah kan, belum bisa pakai yang aneh-aneh dulu ya. Jadi untuk yang pendekatannya saya pakai konsep kognitif, jadi anak-anak bisa terbangun gitu ya dengan materi tersebut. Terus kemudian saya pakai alat peraganya itu yaitu tadi anak-anak suruh saya buat jam dulu. Nah itu nanti buat praktek. Nah itu nanti medianya kan media jam real. Oh, real, oke. Media real tapi yang dibuat sendiri bukan yang jam-jam. Jadi kan anak-anak keterampilannya masuk. Betul, betul. Kreatif sekali kita buat. Itu dari strategi, metode, sama media. Kalau untuk teknik penilaian sendiri, apa yang dipakai? Jadi saya pakai tes dan non tes ya. Kalau tesnya ya ada soal seperti ya, praktek jam ini dikatakan di jam tersebut. Kemudian kalau yang lisan itu secara pengamatan sih Bu. Pengamatan itu aktif, bisa aktif juga dalam belajar Oh, gitu. observasi. Oke, baik, terima kasih. Ini kira-kira untuk alokasi waktunya hari apa kira-kira ini rencana kita ini? Rencana saya sih minggu depan. Jadi saya rencanakan sekarang. Jadi kalau udah persiapan alat peraganya, anak-anak itu sudah siap. Jadi eksekusinya minggu depan. Hari apa kira-kira Ibu kalau boleh tahu tepatnya? Sepertinya hari Rabu itu. Karena sesuai dengan jadwal matematika di hari Rabu. Untuk alokasi waktunya berapa jam pelajaran? Saya 2 JT. Oh, 2 jam. Nah, materinya kan saya ambilnya sedikit-sedikit. Tidak terlalu luas karena anak-anak kelas rendah nggak bisa kalau untuk waktu yang agak lama. Oh, berarti Jadi biar bervariasi nggak suntuk. oke, good. Berarti hari Rabu Rabu, ya. pelajaran matematika 2 JP. Oke, baik. Bukan. Terus kira-kira apa nih yang sudah Bu Intan siapkan untuk mengajar nanti selain dari perencanaan tadi itu? Ya, jadi selain modul ajar yang sudah saya rencanakan, jadi ya anak-anak ya saya suruh menyiapkan alat-alatnya seperti itu. Tapi sebelumnya memang sudah ada gambaran belajar jam itu seperti apa.
diterangkan dulu sebelumnya, jadi anak-anak nggak langsung terjun gitu. Ada kayak kan ada soal-soal cerita gitu dari bahasa Indonesia kan kayak dan kan sebelumnya kan sebelum kurikulum merdeka kan ada tematik ya, jadi yang tidak menghilangkan tematiknya juga, jadi masukin juga bahasa Indonesia, jadi kan Pengaitan pengaitan juga seperti itu. diintegrasikan gitu kali ya. Oke, jadi Bu Intan, semoga kita melakukan praobservasi ini adalah agar memudahkan Bu Intan nanti saat supervisi, saat mengajar. Jadi perencanaannya sudah jelas, yang Bu Intan buat programnya apa, semua sudah terencana dengan baik. Mungkin itu saja sih Bu Intan untuk praobservasi pada hari ini. Semoga nanti saat observasi semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan rancangan yang sudah disusun dengan baik. Bu Intan semangat. Oke, terima kasih juga sama-sama. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar hari ini? Sudah sarapan? Sudah makan siang? Belum siang ya. Ya, sebelum belajar, yang pimpin doa salah satu, ada maju ke depan. Ibu akan cek kehadiran dulu ya hari ini ya. Siapa yang tidak masuk biar kelihatan. Nadeva, Nadeva, ya. Afifah, ya. Afif, Alika, oke. Afif, ya. Anaya, yang nggak bawa, silakan bukunya matematika dibuka. Nanti kalian jangan buka bawa jam sendiri. Coba ya. Setengah 6 pagi. Nah, perjalanan Bu Intan itu membutuhkan waktu setengah jam. Berarti setengah 6 sampai sini jam berapa? Setengah 7. Setengah jam. Jam? Nah, jadi Bu Intan kalau harus sampai di sini jam 6, berarti Bu Intan dari rumah harus jam setengah 6. Nah, kalian belum bisa membaca jam sebelumnya ya. Kita akan pelajari gimana sih cara membaca jam yang benar. Apa sih gunanya kita mempelajari jam? Tujuannya supaya kita saat membaca jam, ini misalnya ini jam berapa sih? Masa jam 9.12. Yang penting kan kita baca jam 9.12, yang penting ya. Ada yang sudah bisa membaca jam begini? Sudah. Jam berapa ini coba? Siapa yang tahu? Jam setengah 9. Ini jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Jam 9. Jam 9. Ya tuh ada yang bilang jam setengah 12, ada yang jam 12. Nah, itu gunanya kita mempelajari jam hari ini supaya kalian mengetahui ada jam di dinding, kalian ditanya jarum ibunya ada. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Yang penting kalian bacanya jam 8.12 Bu, gitu. Diketawain nanti. Jadi biar kalau kita belajar jam, biar kalian tahu tujuannya adalah biar kalian bisa membaca waktu, terutama jam, ya, mengerti? Siapa yang tahu 1 jam itu berapa menit? 60. Pintar. Siapa yang tahu 1 jam itu berapa detik? 300. 3.600. Ingat-ingat, 1 jam itu adalah 3.600
detik. Sekarang 1 menit itu berapa detik? Banyak nih kita pelajari. 60 detik. Nah, itu tadi adalah berapa jam, berapa detik, berapa menit. Kita sudah pelajari. Tetapi kita utamanya kita belajar tentang jam. Kalian sudah buat jam semuanya ya? Yuk kita keluarkan kalian semuanya. Nah, materi hari ini adalah jam atau waktu. Terutama kita pelajari jam dinding dulu. Kita baca jam dinding. Jam setengah, seperempat, dan full 1 jam. Ngerti? Ya, udah ya. Keluarkan semuanya. Yang bawa, yang tidak bawa nanti kalian buat jam sendiri di buku tulis. Udah? Nah, di sini ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek ini menunjukkan apa? Kita belajar jam full, jam setengah, dan jam seperempat ya. Misalnya kita praktekkan dulu jam 7, berarti jarum pendek di angka berapa? 7. Praktekkan semuanya. Jarum pendek di angka 7. Jarum panjang di angka berapa? 10. Benar apa enggak? Oh, salah ya? Oh, salah. Kakaknya Asep salah nih. Oh, gini. Benar ya gini. Oh, Linda salah nih. Bukan yang 10, Bu. Nah, Linda ada di angka 11. Di angka 12. Kalau begini? Kalau begini, coba. Kalau begini benar enggak? Jam 7. Salah. Ini jam berapa kalau kayak gini? Ada yang tahu nggak? Ayo, kita belajar apa? Siapa yang tahu? Berapa? Ini dong, angka 7 dan angka 8 antara, berarti belum lebih. Ada yang tahu? Jadi ya, Ibu terangin dulu. Misalnya jarum pendek ini di angka 7 agak lebih sedikit, di antara 7 dan 8 ini lebih di angka 3, jarum panjangnya ini berarti lebih 1/4. Ini di antara angka berapa? Angka 7 dan 8. Kita ambil yang depan. 7. Berarti 7 lebih 15. Kita belajar 15 setengah dulu. Nanti untuk lebih 5, lebih 10 nanti dulu. Kita 3 itu dulu. Jam 1 full, 1 jam, jam setengah, dan 15. Jadi ciri-cirinya apa? Lebih 15 itu jarum panjang di angka 3. Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang praktek lagi. Ini jam berapa ini? Jarum pendek antara angka 9 dan 10. Jarum panjangnya di angka 3. Berarti ini jam berapa? Siapa yang tahu angkat tangan, praktekkan dulu semuanya sekarang seperti Ibu Intan. Ayo praktekkan dulu semuanya jamnya. Jam berapa ini? Ada yang tahu jam berapa? 8. Jam 9. Dan lebih? 15. Tadi kalau di angka 3 itu adalah 15 menit. 15. Ya. Nah, nanti kita pelajari lompat 1 itu berapa, lompat 2 berapa, lompat 3 berapa. Ini yang mudah dulu. Pelajaran yang mudah lebih 15 dan 15 lebih setengah dulu. Udah tahu kalau jarum panjang ini di angka 3 itu berarti lebih 15. Kita pelajari 3 itu dulu, baru nanti kita melipatan setiap angkanya. Ya, kita praktekkan coba sekarang jam 10 lebih 15. Ibu Intan belum praktek, kalian praktek dulu semuanya. Ya, kita sambil belajar membaca jam. Wah, pintar. Kinoku dari depan. Pintar. Nanti kalian lihatkan semuanya. Diperlihatkan ke depan semuanya sudah benar apa belum. Kalau sudah, perlihatkan ke depan. Bu Intan mau lihat. Lihatkan dulu semuanya. Jam 10 lebih 15. Coba. Belum. Aziz coba perlihatkan Bu Intan. Oke, pintar. Sip. Sakila. Coba. Belum. Siapa yang sudah? Oke, benar. Alif. Oke, benar. Syafira, oke, pintar. Mana lagi?
jarum panjangnya diangkat. Nah, udah. Nanti kita pelajari lebih 5, lebih 10, lebih 15, lebih 20. Ini kita pakai yang 15,5 dulu ya. Karena waktunya kita sedikit, kita pakai yang dulu. Karena lebih satu lompatan ini nanti akan bernilai 5 menit. Karena ini perkalian nanti agak susah. Kita yang ini dulu praktek yang 15, setengah dan full jam. Sudah? Sekarang kita praktek yang setengah. Setengah itu jarum panjang diangkat berapa? Siapa tahu? 6 pintar. Jadi semua sekarang di angka 6 jarum panjangnya. Kita mau praktek jam setengah berapa ya? Misalnya kita praktek jam setengah 3. Berarti 2 lebih di antara angka 2 dan angka 3. Menuju, berarti setengah itu menuju 3. Setengah 3 berarti jarum pendeknya menuju 3. Berarti belum sampai ke angka 3 tapi lebih ke 2 lebih ya. Seperti ini. Ini juga baca apa? Setengah 3 jarum pendeknya lihat dong. Kalian masuk jam berapa? Sekolah. Masuknya. Praktekkan dulu. Seperti tadi, silakan masing-masing. Setengah 7. Waktunya untuk menyiapkan dulu. Setengah 7 itu jarum pendek di antara angka 6 dan angka Kapasnya sebaik waktu ya. berarti menuju ke 7. Seperti ini. Silakan untuk Berarti setengah. tadi dulu. Ciri-cirinya apa? Jarum panjang selalu di angka 6. Setengah namanya. Setengah 7 berarti menuju ke 7. Belum sampai ke 7, menuju ke 7. Setengah 7. Nih. Setengah Oke, itu adalah semuanya sudah siap. jarum Satu. panjangnya ada di angka 6. Selalu kalau setengah itu selalu jarum panjang di angka 6. Sudah? Nah. Sekarang setengah 10. Nah, setengah 10 berarti menuju ke 10. Nah, jarum panjang selalu di angka 6 kalau setengah. Ya, kita belajar yang itu dulu ya, gampang dulu. Nah, bisa. Angkat semuanya, Bintang mau lihat. Angkat. Ya, bacaan sini dulu. Ayo, Nova. Nah, jarum panjang selalu di angka 6. Oke, benar. Pintar. Osil ya. Sip. Dema. Setengah 10. Nah, kamu geser itu tadi. Jarum pendeknya. Coba ibu lihat. Oke, sip. Afifah. Ini jarum panjangnya. Jarum panjang selalu di angka 6. Oh, kamu lepas ya. Dan nanti diperbaiki di rumah ya. Oke. Kan kita kemarin buat yang bisa diputar-putar biar kita bisa praktek. Ya. Sakila coba lihat. Oke, sip. Ya, Sofia. Ayo diangkat semuanya biar kita lihat. Oke, Sofia benar. Alif ya, sip. Syafira, Jeko sip. Ayo, Adefa. Oke, bagus. Vino, bagus. Good, ya. Agak naik sedikit saya. Oke, sip. Nah, mana Kakak? Oh, belum diperbaiki. Nanti diperbaiki kita praktek ya. Karena nanti akan ada lebih 5, lebih 10 gitu. Ya. Oke, bentar. Ini mana sih? Tuh. Ini kurang. Ini nanti dipegangin kalau ini karena kamu londot ini ya. Oke, bagus. Alika ya, oke. Sabrina pintar. Alika, oke. Anaya sip. Ini lihat tuh kamu. Goyang tuh. Jadi setengah 6. Oke, Safia. Oke, sip. Jadi kalau kalian goyang tidak rapat ya, ini nanti dipegangin di sini biar pas ya. Sudah? Nah, kita praktek yang full 1 jam. Sudah kan? Full 1 jam itu atau jam tepat selalu di angka berapa? 3. Jarum panjangnya di angka 6. jarum panjang kalau penuh. Biasanya
ke angka 12 dulu. Ini selalu. Tinggal geser-geser yang pendek. Mau jam berapa? Misalnya kita istirahat jam 9. Nah, berarti jalur pendek diangkat? Bisa? Bisa? Nah, sekarang jam 5 sore. Nah, 5 sore, 5 pagi sama ya. Tapi nanti penyebutannya beda. Nanti kita belajar selanjutnya. Kita praktek yang ini dulu. Biar kalian tahu gimana pengobatan jam setengah, seperempat, dan full 1 jam. Sudah? Sudah. Nah, begini jam 5. Kalau jam 10 berarti yang digeser jarum pendeknya di angka 10. Sudah ngerti ya? Ciri-ciri 1 jam full misal di angka berapa jarum panjangnya? 12. Pintar. Sekarang berefleksi ya. Jarum kalau lebih 15 jarum panjangnya di angka 3. Kita belajar 3 dulu. Nanti selanjutnya kita tambah lagi. 20. Kemudian sekarang kalau setengah jarum panjangnya di angka 6. Sudah mengerti? Sudah. Jadi misalnya bapak ibu guru atau ya nanti ibu bapak ini jam berapa misalnya ada yang bawa jam? Nah ini kayak apa? Apa punya jam tapi jamnya digital ke analog ya? Ada angkanya. Nah, ada yang pakai itu enggak? Yang pakai jarum. Nah misalnya kalian pakai jam berapa? Malu kalau nggak bisa baca jam. Jam masa begini nanti bacanya jam 6.09. Salah kan berarti? Misalnya jam 6.03. Salah kan? Salah. Nah sekarang nggak bisa. Jam 6:15 dulu. Jam 6:15 Pak. Bisa baca jam sekarang. Ngerti nggak? Ada pertanyaan? Jadi kita hari ini belajar tentang jam full jam. 1 jam, kemudian lebih 15, kemudian setengah. Ada pertanyaan tidak? Oh, ada yang tanya setengah 1 itu gimana? Setengah ciri-cirinya tadi gimana? Jarum panjang selalu diangkat. Dia praktekkan dulu. Setengah 1 berarti menuju ke 1. Berarti di tengah-tengahnya angka 12 dan angka 1. Menuju berarti belum sampai 1 tapi lebih dari 2. Sudah mengerti? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Nah, sudah ya? Sudah refleksi tadi pembelajaran ini kita mempelajari jam full 1 jam, lebih 15 dan setengah. Kita pelajari itu dulu. Untuk lebih 5, lebih 15, lebih 10, lebih 20 kita pelajari untuk waktu selanjutnya. Ya anak-anak ya. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Bu, ada PR. Ya, nanti kumpulkan ya. Hari ini hari Rabu. Tanggal berapa? 10. Selalu diusahakan. Nah, 10. Sekarang gambar lah jam. Nah, tadi sudah praktek pakai jam bulan. Sekarang kalian menggambar. Bebas bilangnya. Ya. Bilangnya bebas atau bikinnya buitan? Ikutin buitan aja. Goyang kecil, goyang gede kan, Bu? Ya. Gedenya gimana? Kalau bikin sama aja. Nah, Bu Intan mau ini jam 7. Kalian buat jam 7 jadi jarak pendek di angka berapa? Gak tahu kan tadi sudah dipelajari. Kalian gambar di sini. Dia pulang.
Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi tentang 1 jam penuh, satu jam lebih 15, kemudian itu setengah ya. Kita pelajari 3 dulu. Selanjutnya kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Nanti ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada? Nah, jadi nanti setiap matematika kalian bawa jamnya kita pakai terus ya setiap hari ya. Untuk saat pelajaran atau ada pertanyaan sebelum kalian istirahat? Apa saya? Angka jarum pendeknya dan jarum panjangnya. Ini dari prakteknya dulu ya. Jadi jam 7 jarum pendeknya angka di angka berapa? 7. Nah, kemudian jarum panjangnya? Ah, pintar sekali. Seperti ini Azam. Sudah mengerti Azam? Oke, pintar. Ada yang pertanyaan lagi? Sudah sebelum kalian istirahat? Ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup dari matematika pembelajaran jam. Ya. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti boleh bertanya di meja Bu Intan kalau kurang jelas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Trismawati, CGT Angkatan 9. Di sebelah kanan saya ada PP saya, Ibu Asti. Ibu Asti, dan sebelah kiri saya Intan Mamanasari. yang merupakan narasumber dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu pra-observasi dan observasi. Nah, sekarang adalah tahap pasca observasi. Pada kegiatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Intan selaku narasumber kemarin saat observasi di kelas berapa kali Bu kira-kira? Oke, mengajar kelas 2. Nah, ada beberapa perbincangan akan kita bahas mengenai tujuan kegiatan kita dalam mengevaluasi Bintan ya dari hasil observasi yang sudah kita laksanakan. Bisa kita mulai Bintan? Oke, baik. Ini bagaimana nih perasaan Bintan pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Senang Bu. Senang, alhamdulillah. Sehat ya Bintan ya, baik ya. Baik, dari awal kita saat pra-observasi sampai observasi itu kan ada yang namanya tujuan dan indikator yang sudah direncanakan. Nah, saat observasi kemarin itu pelaksanaan kegiatan kalian apakah sudah tercapai tujuan sama indikator yang Bintan harapkan? Ya, tujuannya sudah tersampaikan. Cuma saya ada hambatan atau kekurangannya di persepsi. Iya, persepsinya. Jadi persepsi saya itu anak-anak bingung karena saya mengambil persoalan di guru. Oh gitu. Jadi anak-anak ya emang kehidupan sehari-hari. Cuma saya ambilnya salahnya di pengalaman saya bukan di pengalaman anak. Mungkin kedepannya saya akan mencari pengalaman anak. Jadi anak-anak tidak berpikir secara saya kira anak itu tahu tuh pengalaman dulu seperti itu. Oh ternyata saya harus mengambil itu saja yang saya salah mengambil apresiasi. Baik. Berarti Bu Intan sudah menemukan nih solusi dari permasalahan. Makanya kok pada mikir ya, gak mikir tuh kenapa ya ini ya? Oh iya ya saya lupa ini persoalan saya bukan persoalan anak seperti itu. Alhamdulillah. Nah berikutnya Bintan, kira-kira apa sih kendala atau hambatan yang Ibu rasakan saat KBM kemarin itu? Ya, jadi Kemarin kan sudah sedikit. ya persepsinya hambatan itu saya salah persoalan karena memang persoalan saya bukan yang dulu bukan murid. Untuk kedepannya mungkin saya akan mengambil persoalan yang dari murid. Kemudian saya juga mendapat hambatan juga ada beberapa anak yang tidak membawa alat peraga sehingga itu sangat menghambat membutuhkan waktu yang banyak untuk saya kan misalnya jam mereka harus menggambar dulu, kalau yang lain kan langsung praktek tuh dan benar aja. Kalau yang anak itu tinggal gambar dulu, menulis dulu,
penanganan apa yang Bu Intan lakukan biar tidak mengganggu teman-teman? Ya, memang itu Bu tadi disuruh menggambar, tapi memang waktunya lebih lama. Menggambar dulu jamnya, kemudian nanti kalau selesai dihapus lagi, diganti dengan persoalan yang baru lagi. Jadi memang solusinya memang saat itu seperti itu. Karena memang alat peraganya kan kita membawa masing-masing. Kalaupun saya bawa cuma satu, ada beberapa anak. Kalau saya pinjam saya juga cuma satu anak saja. Nah kira-kira biar kedepannya tidak terjadi lagi nih, kan mengganggu jadinya itu kan makan waktu ya, dan kasihan tuh anak juga kan, jadi merasa tertekan kali ya sedikit Iya. Jadi materi juga tidak termasuk kan udah main juga. Nah, kalau saya sih gini Bu, karena pengalaman seperti itu, jadi seminggu sebelumnya sudah saya infokan untuk membuat tugas media seperti itu. Sebenarnya itu sudah, cuma seharusnya saya mungkin kedepannya saya meng-cross check sehari dua hari. Udah dibuat belum? Mungkin dikirim foto, berarti udah sedih apa udah bukan pas hari hanya, tapi sehari atau 2 hari sebelumnya saya ingat lagi. kembali. Kan kalau seminggu mungkin ada yang lupa, itu saja. Sama anak-anak kadang ya, ini ke orang tuanya kali ya. Juga ya, mungkin ya dicek saja ada laporan, jadi efektif dan tergali dari kan. Tapi tujuan sama indikator sudah tercapai kan ya? Alhamdulillah sudah dicapai. Anak-anak bisa mengoperasikan jam, membaca jam, Jam dengan baik ya kemana baik mereka bawa ya. karena full habis 15, habis 10. Dan P5 juga mereka dapat Ya, mereka buat P5, ya. terus kemudian seni, ya gitu. Kreatif kesana anak penting ya. Iya. Jadi bisa dalam satu waktu itu bisa saya menilai beberapa materi. Oh, jadi ada benang merah dari Iya. satu media itu ya, betul. Jadi kan karena kan dulu kan kita sekarang kurikulum merdeka nih udah kayak dulu juga, tematik kan saling berhubungan. Di merdeka ini juga bisa saling berhubungan karena materi yang hampir mirip. Oh, betul. Tinggal pinter-pinter Iya. mencari benang merah. Sekalian kan menyikat waktu lebih efektif juga. Nanti waktunya yang lain buat masih ada lebihnya bisa buat materi yang susah kita ulang. Oh, jadi cari materi apa tuh namanya? Yang pokok itu. Iya, yang berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Betul. Nah, tadi sudah hampir sedikit Ibu paparkan sih beberapa hambatan, terus kemudian beberapa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira dari semua keseluruhan dari awal proses sampai akhir evaluasi, kira-kira apa yang evaluasi yang Ibu Intan sudah lakukan? Kan apa tadi? Di sini ada di sini, Iya. ada di sini, apa yang sudah Ibu? Jadi saya itu setelah kalau sudah membuat modul ajar harus saya baca. Misalnya kalau saya tadi persepsi ini udah cocok nggak ya? Mungkin saya juga harus bertanya dengan teman sejawat saya. Ini cocok nggak ya Bu? Mungkin guru yang sama-sama kelas rendah atau sama-sama kelas ini karena saya kelas tinggi, kelas rendah, jadi saya komunikasi dengan teman sejawat seperti itu. Untuk persiapan seperti anak-anak membawa media, karena kan tidak kalau saya membawa satu kan hanya bisa praktek satu-satu. Jadi sekarang anak-anak saya cek seperti tadi, saya cek dulu sehari atau 2 hari sebelumnya biar siap, biar efektif pembelajarannya tidak ada hambatan. Jadi semua anak itu bisa dan tidak blank, tidak merasa kecil hati. Jadi ya udah saya harus lebih aktif lagi. Jadi awal dengan komunikasi juga dengan orang tua, selain juga teman sejawat dulu, saya juga harus komunikasi dengan orang tua saya difasilitasi juga untuk pembelajaran di sekolah. Tapi kira-kira dari itu berapa persen yang sudah dirasakan? Menurut saya sih insya Allah 75% masuk. Terus habis itu kalau 25% masih inilah masih harus ada bimbingan. Kira-kira 25% itu rencana kedepannya mau apa kira-kira evaluasi yang akan Ibu lakukan? Nah, jadi kan dalam modul ajar itu ada pengayaan dan ada remedial. Nah, kalau pengayaan yang sudah 75% itu saya akan memberikan soal-soal yang mungkin tingkat kesulitannya lebih agak susah. Tapi kalau yang remedial yang 25% itu kan belum ini, mungkin saya membuat soal-soal yang lebih mudah atau dengan bahasa yang jelas atau pokoknya persoalan yang agak mudah seperti itu. Jadi
berbeda. Kalau pengayaan agak sulit, kalau remedial ini lebih mudah. Oh, buat yang tadi 20% remedial, 70% tadi pengayaan dengan tingkat Kita yang kesulitan yang berbeda. berbeda. Kalau remedial berarti dengan soal yang sama atau soal yang berbeda lagi? Jadi karena mungkin soal yang sama dulu, kalau sudah bisa berarti lanjut. Tapi memang kalau belum bisa, berarti saya agak tingkat kesulitannya di pendekatan. Nah, dari bertahap baru nanti akan sama. Nah, berarti anak yang kemarin yang tidak bawa itu masuk kategori 20% itu. Ada satu Iya, oh, iya. Karena memang sama. Tapi untuk hari selanjutnya kan itu ada pengulangan lagi materi. Alhamdulillahnya anak-anak itu membawa. nah baru baik. Nah, Berasa kayak anak-anak. Iya. Karena memang kan itu bentuknya lucu-lucu ya. betul. Jadi tertarik pada pegang ya, saya nggak pegang sendiri. Akhirnya termotivasi. Masa kok satu mau bawa sendiri. Iya. Kan aku jadi nggak bisa belajar, nggak bisa praktek gitu. Nah, berikutnya Bintan. Kemarin Bintan pertama itu kan ada apa namanya resepsi sedih dokter diceritakan, terus kemudian apa namanya ada beberapa games kan kemarin ya saat observasi itu. Iya. Jadi nggak ada yang maju-maju gitu. Soal gantian yang olahraga itu mereka bermain di meja. Nah, kedepannya nanti Bintan akan ibu tambah lagi di bagian inti itu akan cukup itu saja. Untuk kedepannya ya di bagian inti. Kebanyakan baiknya itu di games, anak-anak lebih suka di games. Kalau memang kalau soal evaluasi misalnya kalau saya tidak selesai di sini bisa buat untuk PR. Tapi kalau games tuh anak-anak senang berinteraksi dengan teman. Terus kalau maju ke depan tuh, oh saya tuh bisa loh. Jadi nggak kalau soal evaluasi kan cuma saya yang bisa. Tapi kalau yang di depan kelas tuh bisa, oh ini saya bisa. Jadi bisa diberitahukan kalau bisa kepada teman-teman. Sebenarnya ada pengakuan juga ada Gitu. Kalau ini kan cuma gurunya aja yang tahu kalau soal evaluasi yang orang gurunya. Kalau yang ke depan kelas kan, senang tuh ini berebut itu kamunya. Anak kamu saya bisa gitu. Tadi kan ada sekitar 22% yang belum tercapai ya dari kita sama kita diharapkan. Nah, itu kira-kira apa rencana ke depan untuk biar capai nih 100% nih dari 20% tadi itu? Nah, itu nanti untuk kan biasanya saya seminggu itu ada mungkin jam tahu. Jadi itu nanti saat materi matematika saya akan ajarkan lagi. Nah itu dengan pengajian dengan apa materi yang sama tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Ya, tadi ya pengayaan sama remedial tadi. Nah kalau sudah selesai, jadi nanti mungkin yang 75% akan saya apa ya sudah mandiri kerjaannya. Tapi saya lebih ke remedial. Mungkin saya kelompokkan sendiri, jadi saya Dekat tadi Senin sampai Rabu ya seminggu 2 kali. ya Senin dan Rabu. Kan baru mulai kita pelaksanaan pertama, tapi kira-kira apa lagi rencananya minggu depan? Minggu depan pas mata pelajaran Matematika. Jadi dengan media yang sama dengan tingkat soal yang berbeda. Oh, dia masih menggunakan media yang sama. Ditambahkan tadi Soal yang bervariasi. sama di bagian inti tadi mau ditambahin games juga. Iya, games. Oke, baik. Jadi, sepertinya cukup. Sudah. Sepertinya kita cukup ya untuk kegiatan pasca observasi ini. Juga tadi Bu Intan pertama sudah mengevaluasi ada beberapa kekurangan yang kita laksanakan dan sudah tahu nih ke depan, oh iya saya kurang ini akan begini akan saya lakukan. Nah, tadi kan ada miskomunikasi ya untuk media yang anak tadi tidak menjawab. Berikutnya Bu Intan bakalan mengingatkan lagi, jadi tidak hari tapi semalam sebelumnya dari anak-anak yang tidak bawa tadi bisa cepat-cepat bawa. Terus kemudian Bu Intan juga lakukan konsultasi dengan teman-teman sejawat, sudah betul kan ini yang dibuat. Jadi minimal ada masukan dari teman-teman sejawat itu sudah bagus sekali, sudah Bu Intan lakukan rencana ke depannya. Terus kemudian akan mengulang kembali dengan materi yang masih sama, tapi ada beberapa perubahan. Ini tadi ya, ada gamesnya, terus kemudian di bagian pengayaan sama media dengan beberapa soal yang akan berbeda.
sekali Bu Intan. Nah, saya ucapkan jempol dan karena sudah ini ya, sudah bagus untuk segi observasi dan pasien juga sudah menemukan solusi dari beberapa permasalahan yang kita laksanakan. Mari kita akhiri kegiatan pasca observasi kita pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.